Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, kembali lagi di podcast SD Mugres. Perkenalkan, nama saya Safa Azhara Palevi yang biasa dipanggil Safa. Kali ini Safa lagi bersama alumni SD Mugres. Beliau adalah para dokter sekaligus alumni SD Mugres loh. Kira-kira Sobat Mugres sudah ada yang kenal kak ya? Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Safa panggil kak? Boleh ya. Boleh dong kak, perkenalkan diri kakak ke Sobat Mugres biar gak pada penasaran nih. Oke. Assalamualaikum, nama saya Dr. Gigi Anissa Ilmi Yuniarti, spesialis konservasi gigi. Halo, salam kenal. Iya, kalau saya Dr. Muhammad Saiful Rizal, boleh panggil saya Kak Rizal. Saya alumni SD Muhammadiyah 1 Gresik tahun 98. Terima kasih. Baik, terima kasih kak perkenalannya. Sobat Mugres, ternyata Kak Rizal ini adalah seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi atau bisa disebut juga OBGYN serta dokter kandungan. Kalau Kak Anissa, dokter spesialis konservasi gigi. Seperti apa sih kak aktivitas seorang dokter spesialis seperti kakak? Silakan Kak Anissa yang menjawab, kemudian dilanjut Kak Rizal. Oke, kalau saya, karena saya dokter gigi ya, jadi keseharian saya itu aktif praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik untuk menangani kasus pasien pada gigi yang berlubang besar yang masih ingin dipertahankan, tidak perlu dicabut. Jadi itu di bidang spesialisasi saya gitu. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, tentunya membantu pasien-pasien, terutama pasien hamil, pasien yang persalinan, atau yang pasien mengalami permasalahan di bidang kandungannya. Sehari-hari aktivitas saya utamanya ya tentunya di rumah sakit, di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kebetulan aktivitas prinsipnya di 3 bagian, di kamar bersalin, di kamar operasi jika pasien membutuhkan operasi, atau di poliklinik bagi pasien-pasien yang mau periksa kehamilan. Itu. Lalu yang kedua juga saya kadang-kadang mengajar di prodi kebidanan di Universitas Muhammadiyah Gresik juga. Jadi sehari-hari setiap hari antara rumah sakit atau kampus UMG. Terima kasih. Kak Rizal sama Kak Anissa dulu itu kuliahnya di mana sih? Terus bagaimana kesan waktu kuliah? Kalau saya S1 di Universitas Airlangga, itu di Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian setelah lulus, saya itu langsung untuk mengambil spesialisasi saya. Kebetulan di Universitas Airlangga juga, spesialisnya untuk ilmu konservasi gigi, atau yang kita biasa lihat untuk titel gelarnya adalah SPKG ya, spesialis konservasi gigi gitu. Jadi setelah itu saya baru mulai aktif di bidang spesialisasi saya, praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah dan di Rumah Sakit Gerah Husada gitu. Jadi silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya dulu S1 atau sekolah kedokteran itu kebetulan di Universitas Muhammadiyah Malang, di Malang. Di situ selama sekitar 6 tahun. Kemudian saya pernah bekerja di daerah Jakarta dan Bogor, dan kebetulan dapat istri orang Jakarta. Maka dari itu saya melanjutkan sekolah spesialisasi di bidang kebidanan dan kandungan di Universitas Indonesia Jakarta. Jadi di FKUI, OBGYN FKUI itu sekitar 4,5 tahun. Setelah itu saya kembali lagi bekerja di Gresik. Kesannya ya banyak sekali, kesan mulai senang, sedih, sampai penuh haru. Banyak sekali perjuangan yang terjadi di situ karena sekolahnya memang lumayan panjang ya. Terima kasih. Oh iya kak, kapan mulai menjadi dokter atau mulai bisa praktik?
Mulai lulus itu setelah lulus S1 gitu. Lulusnya tahun 2009, tapi setelah lulus belum bisa langsung untuk berpraktek ya. Setelah lulus itu kita masih ada ujian-ujian untuk menentukan kompetensi kita supaya kita itu bisa berhadapan dengan pasien itu secara layak dan kompeten. Jadi setelah melalui ujian-ujian itu kayaknya sekitar tahun 2010 saya bisa mulai berpraktek. Awalnya praktek di klinik-klinik kecil dulu, baru setelah itu saya juga ada praktek pribadi juga, tapi untuk saat ini sudah saya hentikan, jadi fokus ke rumah sakit untuk sekarang, seperti itu. Ya, sama memang untuk harus berpraktik di negara kita ini, di Indonesia, memang sangat ketat peraturannya, karena memang sebagai seorang dokter yang kita hadapi adalah manusia. Ya, manusia, kita harus benar-benar kompeten atau benar-benar mampu untuk menghadapi manusia itu sendiri, ya, pasien dalam hal ini. Karena kita ya mau bagaimanapun kita adalah amanah, ya, amanah yang diberikan Allah untuk kita bisa memeriksa pasien sehingga pasien itu bisa tertata laksana dengan baik. Itu kalau kapan memulai prakteknya, setelah saya lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gresik itu sekitar 2010-2011. Setelah melewati benar seperti Dokter Anissa katakan tadi, setelah melewati berbagai ujian kompetensi, akhirnya alhamdulillah diperbolehkan untuk berpraktik. Awalnya saya praktek di Malang, kemudian saya kabur, ya, bukan kabur istilahnya, untuk mengabdi di daerah Nusa Tenggara Barat, di kabupaten, namanya di Puskesmas Jerewes, sekitar 1,5 tahunan. Setelah itu saya pindah ke Bogor, di Rumah Sakit Dompet Duafa Bogor, sekitar 2 tahun 3 tahun. Setelah itu saya mengambil spesialis kandungan tersebut. Setelah spesialis, saya kembali lagi ke Gresik di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Gitu. Kemudian Kak, bagaimana proses hingga menjadi dokter spesialis seperti sekarang ini? Boleh dong diceritakan? Ya, kurang lebihnya sih hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi memang setelah lulus, saya lulus S1 gitu ya. Jadi saya sudah mewacanakan untuk memilih jalur spesialis. Jadi dengan itu langsung ke jenjang pendidikan spesialis. Setelah melalui jenjang pendidikan spesialis selama 3 tahun, ujian kompetensi lagi. Setelah itu baru saya mulai mengaplikasikan ilmu spesialisasi saya di tempat-tempat yang atau di rumah sakit atau di tempat instansi yang sesuai dengan kriteria spesialisasi saya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya perjalanannya cukup cepat ya, dari habis lulus S1 langsung spesialis, langsung kerja. Jadi memang fasenya itu ya alhamdulillah dikasih kelancaran, jadi seperti sekarang ini bisa aktif untuk di rumah sakit sekarang, seperti itu. Ya, prosesnya sebenarnya sangat lumayan menjenuhkan ya, artinya panjang, karena memang dasarnya adalah kita jadi harus punya passion, harus punya kesenangan gitu ya. Jadi memang saya dari kecil itu dilihatkan, kebetulan ibu saya seorang bidan, jadi setiap hari waktu kecil, bahkan dari SD saya selalu melihat darah gitu ya, istilahnya lihat darah itu di rumah. Itu kan dulu bidan praktek ya, jadi saya membantu ibu, terus membantu ibu melahirkan juga dari SD SMP itu. Jadi saya terpacu dari kecil itu untuk menjadi bidan. Waktu itu bidan laki-laki kan tidak ada, jadi saya terpacu untuk menjadi dokter spesialis kandungan. Nah, kalau prosesnya sendiri ya sama seperti Dokter Anissa, jadi S1 dulu, setelah lulus kedokteran sekitar 6 tahun ya. Jadi kalau dokter umum itu prosesnya 4 tahun dulu. Jadi 4 tahun setelah lulus itu
gelarnya adalah sarjana kedokteran, belum boleh pegang pasien. Jadi cuman SKED tulisannya, SKED gitu ya. SKED itu cuman gelarnya saja, jadi belum bisa pegang. Setelah itu baru melewati proses namanya koasisten itu di rumah sakit selama 2 tahun lagi. Jadi 4 tahun plus 2 tahun. Nah, setelah itu baru kita menghadapi ujian kompetensi, baru setelah itu bisa memegang pasien itu untuk memeriksa pasien. Memang aturan di Indonesia sangat luar biasa ya, bagus untuk keselamatan safety pasien itu sendiri. Setelah itu prosesnya lumayan panjang, sekitar 4 tahun saya bekerja sebagai dokter umum, kemudian melanjutkan ke spesialis obgyn di FKUI di Jakarta selama 4,5 tahun atau 9 semester. Setelah lulus saya memutuskan untuk kembali mengabdi di Gresik pastinya, ini ya, khususnya di Muhammadiyah. Kalau boleh tahu Kak, selama ini Kakak sudah kerja atau praktik di rumah sakit mana aja sih? Silakan Kak Rizal yang menjawab. Ya, terima kasih. Sekarang saya kebetulan praktik di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk Gresik, dan di klinik Muhammadiyah juga Cermai. Jadi tiga-tiganya di Muhammadiyah. Kemudian saya juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik di prodi kebidanan S1-nya. Gitu. Silakan Kak Anissa. Kalau saya awal setelah lulus itu ya, saya memulai dengan menggantikan praktek teman, terus kemudian ada di klinik-klinik BPJS juga. Jadi saya memulai dari nol gitu ya, belajar kasus-kasus yang sederhana dulu, penanganan kepada pasien. Setelah itu kemudian saya ada praktek pribadi juga. Itu saya mulai tahun 2012 sampai sebelum pandemi itu, tapi dikarenakan ada pandemi itu saya jadi stop untuk praktek pribadi. Setelah itu saya memfokuskan diri untuk praktek di rumah sakit. Sekarang untuk saat ini saya aktifnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dan di Rumah Sakit Gerahusada. Di 2 tempat itu aja. Kita lanjut ya Kak. Selama menjadi siswa SD Mugres, ada dong cerita yang paling berkesan? Boleh Kak Rizal? Saya? Ya, oke, baik, terima kasih. Cerita yang paling berkesan. Jadi SD itu kan paling panjang ya sekolahnya, itu 6 tahun kan. Itu awal dari TK kita tidak mengerti apa-apa, menuju ke sekolah jenjang SD yang banyak sekali pengalaman dan kesan yang terkenang gitu ya. Sebenarnya 6 tahun yang dulu itu banyak sekali kenangan-kenangan yang susah untuk dilupakan, tapi yang paling melekat gitu ya istilahnya, itu saat dilempar dulu waktu sekolah pakai kapur gitu ya, kapur putih gitu kan. Kalau sekolah itu papan tulisnya warna hitam. Itu saya pernah dilempar 2 kali tuh, kena dua-duanya ke muka persis, karena saya ngobrol saat sekolah gitu, saat pelajaran ngobrol, kemudian dipanggil, saya noleh, kemudian langsung dilempar seret 2 kali, kena muka, tas gitu 2. Itu ada namanya guru waktu itu ya. Intinya jangan sampai mengentengkan lah itu apa yang dikatakan guru. Mungkin hal-hal yang kecil itu mungkin bermanfaat untuk kita ke depannya. Yang kedua juga pernah saya kena strap gitu ya, kemudian dipukul pakai penggaris. Dulu mungkin biasa seperti itu, tapi sekarang ya nggak boleh kalau kita nggak keterlaluan gitu. Mungkin saya dulu keterlaluan sekali. Terus pengalaman yang lain, karena memang dulu nggak ada HP kali ya, nggak ada HP. Sekarang kan sedikit-sedikit main HP kan, itu dulu nggak ada sama sekali HP. Jadi yang permainan yang kita lakukan harus sama teman-teman, terus harus berkreasi, kreatif, apa aja bisa dibuat untuk mainan. Nah itu yang paling berkesan ya. Waktu SD dulu itu, misalnya main kertas dibikin game, habis itu manik-manik
dirangkai menjadi gelang, menjadi kalung, terus dijual lagi. Nah, itu sangat berkesan sekali. Itu sih. Terus yang lain juga dulu masih banyak lahan ya, banyak lahan. Sekarang kan semuanya jadi gedung semua. Dulu masih lahan, belakang sekolah kita itu laut. Jadi kalau misalnya jam istirahat atau jam bolos itu kita seringkali main ke belakang, ke daerah halaman belakang itu ya untuk sekedar ya main-main atau makan pentol bakso dulu ya. Sekarang mungkin udah nggak ada atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Kak Anissa. Oke, kalau saya dulu kayaknya lebih kalem ya. Jadi saya nggak ada pengalaman kayak gitu. Cuman mungkin yang paling memorable itu kayak saya dulu juga ikut ekskul drum band gitu ya. Jadi seneng aja bisa kesampaian ikut pawai gitu kan pas 17 Agustus itu ikut pawai keliling kota, seneng, bangga gitu rasanya. Jadi kayak ekskul drum bandnya itu istilahnya memfasilitasi, menjembatani keinginan-keinginan seperti itu gitu. Terus kayaknya yang kedua itu pas waktu kelas 6 tiba-tiba saya tuh ditunjuk untuk ikut semacam olimpiade atau mata pelajaran gitu, lomba mata pelajaran itu di bidang bahasa Indonesia. Jadi senengnya itu karena dipilih dari sekolah, jadi bukan yang kita daftar ke satu lomba itu untuk ikut lomba itu, tapi rasa seneng, bangga karena sekolah sendiri yang menunjuk. Itu sih yang menurut aku paling memorable ya, selain dari kekompakan teman-teman juga karena udah main bareng, belajar bareng selama 6 tahun, itu juga bikin persahabatan itu jadi lebih akrab lagi dibandingkan fase SMP, fase SMA yang cuma 3 tahun. Jadi sampai sekarang itu persahabatan itu teman-teman SD itu lebih kompak, lebih akrab dibandingkan dari jenjang pendidikan yang lain. Oke Kak, sudah banyak sekali perbincangan kita kali ini, mulai dari pengalaman sekolah sampai pengalaman jadi dokter. Kira-kira apa harapan untuk SD Mugres yang sekarang sudah bersinergi? Silakan Kak Anissa. Oke, harapan saya sih untuk sekolah SD Mugres ini, karena dulu kan memang adanya SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2, jadi begitu digabung, harapan saya sih pengennya lebih solid lagi untuk mendidik anak-anak yang sekarang ini ya. Jadi juga menjembatani bakat anak-anak juga supaya lebih keluar lagi kemampuannya, baik dari akademis maupun non akademis, karena saya tahu mutu dari SD Muhammadiyah yang dulu itu udah bagus ya. Saya harapannya sih untuk yang sekarang ini jauh lebih bagus lagi, membuat bangga juga orang tua dan juga para alumni juga, seperti itu kalau harapannya. Kak Rizal. Terima kasih. Harapan saya untuk adik-adik semuanya, semoga SD Mugres dapat lebih banyak mencetak bibit-bibit unggul dan berprestasi. Tentunya tidak hanya akademis dan non akademis, tapi juga akhlak, kemudian menjadi manusia yang berbudi luhur, religius dan berprestasi. Kemudian teman-teman atau adik-adik yang setelah lulus dari Mugres ini bisa melanjutkan dan bisa bermasyarakat dengan baik, dan tentunya tidak lupa dengan kemuhammadiyaannya. Kemudian siswa-siswa yang masih belajar di SD Mugres bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, yang mengasyikkan, dan yang lebih penting selalu menghormati guru-guru. Kemudian untuk guru-guru di SD Mugres, terima kasih atas bimbingan kepada kami dan adik-adik kami semuanya. Semoga beliau-beliau semuanya diberikan selalu keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan, dan selalu maju dan sukses. Terima kasih. Apa pesan dan motivasi dari kakak untuk adik-adik SD Mugres? Kak Anissa. Oh ya, jadi untuk adik-adik tetap semangat belajarnya, tetap
mengasah lagi kemampuannya. Kalau misalnya gagal hari ini bukan berarti gagal besok gitu ya. Jadi jadikan kegagalan hari ini itu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari gitu ya. Tetap hormati guru, tetap hormati orang tua, jangan lupa menerapkan dari segi agama, etika dan nilai-nilai agama juga itu penting, karena untuk kedepannya tidak hanya kemampuan intelektual aja yang diperhitungkan, tetapi adab dan etika itu juga penting bagi keberhasilan hidup kalian. Jadi harapannya semoga sukses, semoga dapat meraih cita-cita yang diinginkan, sukses dunia akhirat kita. Ya, untuk adik-adik sekalian, yang pertama pasti ya, yang selalu menghormati orang tua dan juga guru. Jangan lupa berdoa, beribadah, sholat, dan selalu minta doa kepada orang tua dan guru. Insya Allah doa orang tua maupun guru itu sangat diijabah dan memudahkan jalan kita nanti ke depannya. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik, selalu berusaha, berdoa, dan tidak meremehkan hal sekecil apapun, karena kita tidak tahu itu hal kecil itu akan bermanfaat buat kita ke depannya. Lalu yang terakhir itu selalu sabar dan bersyukur. Baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kakak untuk berbincang bersama saya di podcast SD Mugres yang asyik dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.